Pada tahun 1985, ahli biologi asal Chili, Dr. Daniel Torres, sedang melakukan sensus mamalia dan mengumpulkan sampah laut di Cape Sheriff, Antartika. Ia hendak mengambil sebuah wadah plastik besar ketika ia melihat sebuah batu putih di antara batuan vulkanik yang gelap. Ternyata itu adalah sebuah tengkorak manusia. Dan seperti yang kemudian ditemukan Dr. Torres, tengkorak itu milik seorang wanita muda yang tinggal di Chili Selatan. Kemungkinan besar, ia berusia awal 20-an dan kelaparan saat meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, ilmuwan menemukan fragmen tulang paha dan menggunakan analisis DNA untuk membuktikan tulang-tulang itu milik wanita yang sama. Penemuan ini bisa mengubah sejarah seperti yang kita ketahui. Bagaimana tengkorak wanita bisa berakhir di Antartika, di bekas lokasi perkemahan pemburu anjing laut? Biasanya, wanita tidak ikut dalam perjalanan berburu anjing laut pada awal Cerritotlas Natausan. Untuk menambah misteri, tidak ada yang ditemukan di lokasi itu. Tidak ada dokumen, tanda, alat, atau benda lain yang bisa memberitahu siapa dia, apa yang terjadi padanya, atau bagaimana dia berakhir di sana. Hal ini bisa berarti bahwa orang-orang dari Chili pernah berkemah di sini sebelum siapapun menginjakkan kaki di benua itu. Para ilmuwan membuat penemuan unik lainnya di Antartika, yaitu fragmen meteorit kuno yang bisa menjadi bukti adanya kehidupan di planet lain. Mereka percaya bahwa meteorit ini berusia lebih dari 4 miliar tahun dan mungkin berasal langsung dari Mars. Pada tahun 1996, para ilmuwan NASA mengumumkan bahwa mereka menemukan tanda-tanda kimia khusus pada batu tersebut. Beberapa organisme Mars kuno mungkin telah meninggalkan jejak itu, tetapi tidak semua orang yakin, dan studi-studi selanjutnya menemukan bahwa bahan kimia kaya karbon pada batu itu kemungkinan besar sama sekali bukan berasal dari makhluk hidup. Dahulu kala, ketika Mars masih jauh lebih basah, batuan luar angkasa raksasa bertabrakan dengan planet itu. Tabrakan-tabrakan ini menghasilkan panas yang sangat hebat dan mengubah lanskapnya. Batu yang ditemukan di Antartika kemungkinan selamat dari dua benturan seperti itu sebelum akhirnya sebuah hantaman kuat ketiga melemparkannya ke luar angkasa. Saat masih berada di Mars, batu ini terendam air yang mengalir melalui retakan-retakan kecil di permukaannya. Air ini kemungkinan meninggalkan gelembung karbon aneh yang sempat diduga para ilmuwan sebagai jejak kehidupan kuno. Para peneliti menemukan lebih banyak batu dari luar angkasa di Antartika dibandingkan di bagian dunia manapun. Tapi kamu pasti tidak berharap melihat sebuah piramida di sana, kan? Aku bisa saja membuatmu mencoba memecahkan misteri ini. Tapi baiklah, objek ini hanya terlihat seperti piramida. Sebenarnya itu adalah sebuah gunung. Kamu bisa dengan mudah menemukannya di Google Maps jika kamu menggulir sampai ke pegunungan Ellsworth. Itu adalah pegunungan tertinggi di Antartika dan membentang hampir sepanjang 250 mil. Para penjelajah dari ekspedisi Antartika Inggris pertama kali menemukan gunung yang bentuknya tidak biasa ini dan menjulukinya The Pyramid. Selama 100 tahun terakhir, banyak orang bertanya-tanya apakah benar-benar ada piramida di Antartika, dan jika iya, siapa yang membangunnya? Tapi para ilmuwan benar-benar mematahkan harapan ini dengan menjelaskan bahwa tidak ada yang aneh dari puncak berbatu yang muncul di atas es. Kebetulan saja puncak ini dan puncak di sebelahnya terpotong membentuk seperti piramida. Para peneliti di Universitas Colorado menemukan alat berburu berusia 10.000 tahun di dekat Taman Nasional Yellowstone. Alat itu terkubur di dalam es. Namun ketika es mencair karena suhu yang semakin hangat, alat itu pun muncul ke permukaan. Para peneliti merahasiakan penemuan ini selama setahun. Mereka ingin hasil temuan ini dipublikasikan di jurnal ilmiah sebelum para arkeolog amatir datang dan memulai pencarian mereka sendiri di lokasi tersebut serta mengganggunya. Anak panah yang panjangnya sekitar 1 meter ini terbuat dari pohon birch dan masih memiliki beberapa tanda yang membuktikan bahwa benda itu milik seorang pemburu kuno. Pada masa lalu ketika alat ini masih digunakan secara aktif, anak panah tersebut memiliki ujung yang tajam di salah satu sisinya. Sisi lainnya memiliki lekukan kecil yang terhubung ke kait pada alat khusus yang disebut atlatl. Atlatl itu membantu pemburu melemparkan anak panah jauh lebih cepat dan lebih jauh daripada hanya dengan tangan. Benar-benar teknologi kuno. Para ilmuwan yang menemukan anak panah itu mengatakan seiring es mencair, mereka terus menemukan lebih banyak alat kuno, tumbuhan, dan sisa-sisa hewan di tempat seperti Alaska, Kanada, dan Eropa. Mereka berencana pergi ke Taman National Glacier di Montana untuk bekerja sama dengan suku asli Amerika untuk menemukan dan menjaga harta karun yang mungkin tersembunyi di es selama ribuan tahun. Paleontolog menemukan sesuatu yang menakjubkan di Antartika, yaitu sisa-sisa makhluk yang sangat mirip dengan monster Loch Ness.
Hewan yang mereka temukan itu adalah Plesiosaurus. Makhluk laut yang indah ini berenang di lautan pada zaman dinosaurus. Makhluk besar ini memiliki 4 sirip, leher panjang, dan panjangnya mencapai 36 kaki dari kepala hingga ekornya. Itu kira-kira sepanjang tiang telepon besar. Jenis Plesiosaurus yang satu ini adalah yang terbesar yang pernah ditemukan oleh para ilmuwan. Makhluk ini juga sangat besar, beratnya sekitar 15 ton. Itu kira-kira seberat 2 gajah modern. Fosil makhluk laut raksasa ini pertama kali ditemukan di Pulau Seymour, Antartika pada tahun 1989. Namun Plesiosaurus ini begitu besar dan terjebak di batuan yang sangat keras, sehingga para ilmuwan membutuhkan 3 perjalanan lagi untuk mengeluarkan semua fosilnya. Pada akhirnya, mereka membawa 1.760 pon tulang yang telah menjadi fosil ke laboratorium. Para ilmuwan melihat beberapa ruas tulang belakangnya menyatu, menandakan Plesiosaurus ini adalah individu dewasa. Setelah mempelajari fosil, mereka menyimpulkan makhluk ini hidup 30.000 tahun sebelum kepunahan massal yang memusnahkan dinosaurus sekitar 66 juta tahun lalu. Pada bulan Mei 1845, Kapten John Franklin berangkat dari Inggris bersama 133 orang dan 2 kapal. Mereka berusaha menemukan jalur laut yang disebut Northwest Passage untuk membuat perjalanan antara Eropa dan Asia menjadi lebih singkat dan cepat. Orang terakhir yang melihat Franklin dan krunya adalah para pelaut di 2 kapal penangkap paus pada bulan Agustus di tahun yang sama. Setelah itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka, dan hal ini menjadi misteri besar yang berlangsung hampir 170 tahun. Orang-orang mengirim tim pencari ke daerah-daerah bersalju di utara Kanada, di mana mereka menemukan beberapa petunjuk yang menyeramkan. Ada barang-barang yang ditinggalkan oleh kru Franklin dan mereka mendengar kisah-kisah sedih dari orang Inuit yang tinggal di sana. Mereka bahkan menemukan sebuah catatan dari tahun 1847 di Pulau King William yang ditulis oleh salah satu anggota kru. Catatan itu mengatakan bahwa kedua kapal tersebut terjebak di es. Akhirnya, pada tahun 2014, para ilmuwan Kanada mengumumkan bahwa mereka telah menemukan bangkai kapal Erebus di dasar Teluk Wilmot dan Crampton. 2 tahun kemudian, mereka menemukan kapal kedua sekitar 45 mil jauhnya. Kedua kapal itu masih dalam kondisi sangat baik, bahkan setelah lama berada di bawah air. Arkeolog bawah air mempelajari kabin-kabin kapal tersebut dan membawa kembali ratusan benda. Berkat artefak ini, mereka dapat menggambarkan dengan lebih baik apa yang terjadi selama hari-hari terakhir perjalanan berbahaya Franklin. Seorang pendaki gunung menemukan sandal yang tidak biasa di sebuah area yang dikenal sebagai Horse Ice Patch di Norwegia pada musim panas tahun 2019. Pendaki itu mengirimkan koordinat GPS dan foto-foto penemuan tersebut kepada para peneliti yang mempelajari arkeologi yang terawetkan di dalam gletser dan lapisan es. Arkeolog itu memeriksa perakiraan cuaca dan menyadari bahwa mereka hanya punya 1 hari untuk mengambil sepatu itu sebelum salju menutupinya dengan selimut tebal. Setelah itu, akan butuh waktu bertahun-tahun untuk mencairkannya. Jadi mereka harus bertindak cepat dan bergegas ke lokasi untuk mengamankan sandal tersebut. Sepatu kuno ini ternyata berusia sekitar 1.700 tahun setelah dilakukan penanggalan radiokarbon. Mereka juga menemukan artefak lain selain alas kaki dari zaman besi, seperti kotoran kuda beku dari zaman Viking dan tekstil. Semua temuan ini bisa berarti bahwa dulu pernah ada jalur perjalanan di pegunungan yang menghubungkan pedalaman Norwegia ke pesisir pada masa lampau.